Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Siti Soleha Ayu Fitriani pada channel Ayu Fitriani. Oke, sekarang teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu konten yang mana dalam konten tersebut saya akan mempresentasikan hasil analisis yang sudah saya susun yang berjudul Analisis Pembelajaran Terpadu dan Model Pembelajaran Terpadu pada Satuan PAUD. Nah, video kali ini teman-teman dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran terpadu. Oke teman-teman, stay tune ya. Oke teman-teman, sekolah yang akan saya analisis kali ini adalah TK Asia 4 Tebet yang berlokasikan di daerah Jakarta Selatan. Sebelum kita masuk ke hasil analisis, teman-teman, kita akan membahas apa itu pembelajaran terpadu. Nah, menurut Johnny TR, pembelajaran terpadu merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individual maupun kelompok, aktif mencari, menggali dan menemukan konsep serta prinsip secara keilmuan, secara holistik, bermakna, dan otentik. Yang dimaksud holistik dari pembelajaran terpadu sendiri teman-teman, yaitu memungkinkan anak untuk memahami suatu materi atau konsep pembelajaran dari segala sisi atau segala sudut pandang. Jadi anak tidak hanya terfokus pada sudut pandang yang satu saja, melainkan anak dapat belajar dengan sudut pandang pembelajaran yang lainnya, namun masih dengan konsep pembelajaran yang sama. Kemudian untuk otentik yang ada dalam pembelajaran terpadu ini adalah memungkinkan anak untuk memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Jadi, anak mendapatkan pengalaman langsung dari kegiatan belajar agar anak mudah memahami konsep pembelajaran atau materi yang guru berikan kepada anak saat pembelajaran. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu model pembelajaran terpadu. Nah, model pembelajaran terpadu ini sebenarnya ada banyak teman-teman, namun yang masih sering dipakai atau diimplementasikan pada TK-TK yang ada di Jakarta yaitu ada dua jenis, yaitu yang pertama ada model connected dan yang kedua ada model fragmented. Kemudian untuk model connected sendiri teman-teman merupakan model pembelajaran yang dilakukan dengan mengaitkan satu pokok bahasan dengan pokok bahasan berikutnya atau mengaitkan satu konsep dengan konsep lainnya. Jadi model connected ini merupakan model yang mengaitkan satu konsep pembelajaran dengan pembelajaran yang lainnya. Kalau misalkan di anak usia dini teman-teman, itu dalam satu konsep pembelajaran dapat dikaitkan dengan 6 aspek perkembangan anak. Misal dari satu tema binatang itu bisa dikaitkan pada 6 aspek perkembangan, mulai dari kognitif, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, seni, dan moral agama. Kemudian untuk model fragmented sendiri teman-teman merupakan model paling tradisional dari model pembelajaran terpadu, yang mana model fragmented ini ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Jadi untuk model fragmented sendiri teman-teman itu dia hanya berfokus pada satu mata pelajaran saja, tidak dikaitkan dengan mata pelajaran yang lainnya. Kalau di anak usia dini teman-teman prakteknya adalah dalam satu tema itu hanya mengembangkan satu aspek perkembangan saja. Seperti itu. Jadi tidak seperti model connected yang dapat mengaitkan pada aspek perkembangan yang lainnya. Kemudian kita akan masuk ke poin yang ketiga teman-teman, yaitu analisis capaian perkembangan anak di TK Asia 4 Tebet. Nah, untuk aspek yang pertama yaitu ada moral agama, yang mana prakteknya di Asia 4 Tebet itu sekolah memberikan pembiasaan kepada anak untuk mengucapkan salam dan bersalaman kepada ibu guru ketika datang dan pulang sekolah. Kemudian yang kedua teman-teman, pihak sekolah menetapkan hafalan surat
doa harian, serta hadis yang harus dihafalkan oleh anak sesuai tingkat usia anak. Jadi kalau misalkan kelas A teman-teman, itu dibatasi surat-suratnya, misalkan dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Lahab. Kemudian naik ke kelas B, ditambah lagi hafalan suratnya, melanjutkan dari kelas A, bisa sampai dengan surat Al-Kafirun, seperti itu. Nah, begitupun juga dengan hafalan doa harian serta hadis, teman-teman, disesuaikan dengan kemampuan dan tingkat usia anak di TK Aisyah 4. Kemudian kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu ada aspek kognitif. Yang pertama terlihat pada kegiatan di sentra persiapan yang disesuaikan dengan tingkatan usianya. Contohnya ketika anak mencocokkan lambang bilangan dengan gambar yang disediakan. Kemudian terlihat juga ketika anak bermain puzzle di jurnal pagi, dan juga puzzle-nya tersebut disesuaikan dengan tingkat usia anak. Jadi untuk puzzle di kelas A dan di kelas B itu berbeda teman-teman. Di kelas A dengan tingkatan yang mudah, kemudian di kelas B di tingkatan yang lebih rumit. Kemudian aspek yang ketiga yaitu ada aspek fisik motorik, di mana terlihat ketika anak bermain di outdoor, senam, dan menggunting pola saat jurnal atau di sentra persiapan. Nah, sama juga teman-teman, disesuaikan dengan tingkat usia anak. Jadi permainan atau kegiatan di TKA dan di TKB itu berbeda tingkat kesulitannya. Kemudian terlihat juga saat di sentra bahan alam ketika anak melukis, mengocok sabun, menggambar menggunakan dengan bola. Nah, balik lagi teman-teman yang sudah saya sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di TK Aisyah 4 Tebet ini sekali lagi disesuaikan oleh guru dengan tingkat capaian anak dan tingkat usia anak. Jadi kegiatan di TKA dan TKB itu berbeda. Berbeda dalam tingkat kesulitannya ya teman-teman. Jika di kelas A mudah, berarti di kelas B tingkat kesulitannya dinaikkan ke level yang lebih sulit atau lebih rumit. Oke teman-teman, kita lanjut ke aspek selanjutnya, yaitu ada aspek bahasa, yang mana kegiatannya itu anak diberikan kesempatan untuk bercerita pengalaman mainnya dan bebas berpendapat saat forum diskusi berlangsung. Nah, ini biasanya terjadi ketika pijakan nih sebelum main ya teman-teman. Jadi sebelum anak-anak masuk ke sentra, guru memberikan pijakan sebelum main berupa materi-materi pembelajaran. Nah, di situ ketika guru membuka forum pembelajaran, anak bebas berpendapat. Kemudian saat bermain di sentra peran pun anak mampu mengucapkan dialognya. Kemudian kita pindah ke aspek berikutnya, yaitu sosial emosional. Terlihat anak dibiasakan untuk mengantri ketika mencuci tangan dan berbagi mainan ketika bermain di sentra balok. Jadi ciri khas dari TK Aisyah itu di setiap kelasnya disediakan wastafel teman-teman untuk anak mencuci tangan ketika sebelum makan maupun sesudah makan. Kemudian anak dibiasakan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri dan meminta maaf ketika membuat kesalahan. Nah, di sini guru hanya membimbing anak untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian di aspek selanjutnya ada aspek perkembangan seni, yang mana terlihat ketika guru memberikan pembelajaran membuat ondel-ondel di sentra seni, anak diberikan kebebasan dalam berkreasi pada ondel-ondelnya sendiri. Kemudian di sentra bahan alam, ketika anak melukis, anak diberikan kebebasan melukis sesuai dengan imajinasi dan kreativitas ya teman-teman. Walaupun terkadang yang dilukis anak tidak sesuai dengan tema, namun guru tidak menyalahkan dan tetap menghargai hasil karya anak. Kemudian kita akan masuk ke poin selanjutnya, yaitu perkembangan akademis di TK Aisyah 4 Tebet. Nah, yang pertama ada perkembangan matematika permulaan. Nah, contoh kegiatan yang diimplementasikan di TK Aisyah 4 Tebet adalah di sentra balok teman-teman, yaitu materi yang diajarkan adalah mengukur hasil konstruksi baloknya atau anak setelah membuat bangunan dari balok menggunakan jengkal anak sendiri. Kemudian media yang digunakan adalah APE berupa balok dan jari anak. Metode pembelajaran yang digunakan guru saat pembelajaran mengukur adalah demonstrasi dan diskusi dengan anak. Jadi anak diajak diskusi oleh guru berapa jengkal
panjang dan lebar konstruksi bangunan yang sudah anak buat menggunakan balok. Kemudian sumber belajar anak berasal dari APE yang disediakan sekolah, guru, lingkungan sekolah, dan teman sebayanya. Kemudian kita akan masuk ke perkembangan akademis yang kedua, yaitu kemampuan membaca anak. Nah, contoh kegiatan yang ada di TK Aisyah 4 ini berada di sentra persiapan teman-teman, yang mana materi yang diajarkan oleh guru yaitu anak membaca kata yang sudah dia susun menggunakan stempel huruf. Jadi anak menstempel di atas kertas HVS dengan masing-masing hurufnya. Kemudian media yang digunakan saat pembelajaran membaca yaitu berupa stempel huruf, HVS berwarna, serta bantalan cap untuk media anak mencap di atas kertas HVS tersebut. Kemudian metode yang guru gunakan saat pembelajaran yaitu berupa demonstrasi dan diskusi kepada anak. Jadi guru mendemonstrasikan terlebih dahulu teman-teman, memberikan contoh kepada anak bagaimana cara menstempel yang benar. Kemudian, sumber belajar yang anak dapatkan ketika di sekolah berasal dari APE yang ada di sekolah, kemudian guru, buku cerita, lingkungan sekolah, dan teman sebayanya. Kemudian kita akan masuk ke perkembangan akademis yang ketiga, yaitu perkembangan menulis anak, teman-teman. Nah, contoh kegiatan yang ada di TK Aisyah 4, yaitu ketika anak melakukan jurnal pagi ketika anak sampai di sekolah. Nah, materi yang diajarkan yaitu anak menulis kata yang sudah guru sediakan di sebuah wadah sesuai dengan tema pada hari itu. Jadi, anak menyalin tulisan yang sudah guru sediakan. Media yang digunakan yaitu kertas HVS yang dipotong memanjang serta pensil. Kemudian metode yang digunakan, anak menulis sesuai dengan contoh yang sudah ibu guru sediakan. Yang tadi saya bilang ya teman-teman, mereka menyalin kata-kata atau tulisan yang sudah guru sediakan. Kemudian sumber belajar anak di sekolah berasal dari guru, APE yang tersedia di sekolah, teman, sebayanya, serta lingkungan sekolahnya. Kemudian kita masuk pada gaya belajar anak di TK Aisyah 4 Tebet. Nah, untuk gaya belajar anak sendiri teman-teman di TK Aisyah 4 Tebet ini berbeda-beda pada setiap anaknya. Ada yang auditori, ada yang visual maupun kinestetik. Menurut pengalaman saya selama saya magang di sana, terutama di kelompok A2, mereka ini mempunyai gaya belajar auditori teman-teman. Dan juga visual, yang mana kebanyakan dari anak-anak itu mayoritas visual. Mereka memperhatikan apa yang guru jelaskan, kemudian mendengar dengan seksama apa yang guru bicarakan kepada mereka. Selanjutnya, model pembelajaran terpadu yang diterapkan di TK Aisyah yaitu menggunakan model connected teman-teman. Contohnya dalam pengaplikasiannya pada sentra bermain peran, yang mana guru sudah menyiapkan RPPH 1 hari yang dikaitkan kegiatan pembelajaran dengan aspek-aspek perkembangan, yaitu dengan tema profesi, contohnya subtemanya baju profesi, subtemanya polisi, pilot, masinis, dokter, perawat. Dan kemudian dalam kegiatannya, guru mengaitkan satu konsep pembelajaran dalam konsep pembelajaran lainnya melalui peran yang akan diperankan oleh anak. Contohnya, guru membuat alur cerita yang menghubungkan dengan tema tersebut. Misalkan, untuk aspek kognitif, anak ada yang berperan sebagai penjual karcis atau kasir, dan ada anak yang menjadi pembeli. Kemudian untuk aspek moral dan agamanya, anak tidak lupa mengucapkan terima kasih ketika dia selesai melakukan sesuatu saat bermain peran. Untuk aspek sosial emosionalnya, contohnya anak mau bermain bersama teman-temannya dan bergantian dalam memakai baju profesi yang anak gunakan. Kemudian untuk poin terakhir teman-teman, yaitu kelebihan dan kekurangan model connected yang digunakan di TK Aisyah. Kelebihan yang pertama, anak mempunyai gambaran yang luas. Jadi, selain anak belajar kognitif, teman-teman, anak juga mengetahui aspek moral agama. Misalkan tadi, teman-teman, kognitifnya anak ada yang menjual karcis atau ada yang menjadi kasir. Jadi, anak mengetahui berapa harga satu karcis dan berapa harga obat yang akan dibeli oleh pembeli. Kemudian, anak tidak lupa mengucapkan terima kasih. Nah,
Kemudian kelebihan yang kedua yaitu anak dapat mengembangkan konsep secara terus-menerus. Jadi anak tidak hanya terfokus pada satu konsep pembelajaran saja, teman-teman. Misalkan tadi konsep kognitif kemudian dikaitkan dengan aspek perkembangan moral agama anak. Kemudian terjadi proses asimilasi ketika anak mampu mengaitkan konsep yang sudah dia dapatkan. Nah, untuk kekurangannya sendiri, teman-teman, anak yang gaya belajar yang menengah ke bawah akan merasa kesulitan memadukan pembelajaran yang disajikan oleh guru. Jadi ketika anak mempunyai gaya belajar yang di bawah rata-rata atau tidak sama dengan yang lainnya, anak akan merasa kesulitan ketika dalam mengikuti pembelajaran yang sudah guru sediakan. Anak akan cenderung hanya mengikuti alur, tidak memahami konsep pembelajaran. Kemudian tidak terfokus pada satu bidang pengembangan. Jadi model connected ini karena tadi saling terhubung dari satu konsep ke konsep yang lainnya, jadi perkembangan anak tidak terstimulus dengan baik karena tadi teman-teman tidak terfokus pada satu aspek perkembangan, melainkan dikaitkan dengan aspek-aspek perkembangan yang lainnya. Oke teman-teman, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.